Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Danapati, Sarjana Ngarit yang akan terus berbagi informasi seputar dunia pertanian maupun dunia peternakan. Baik dulur-dulur, seperti janji saya beberapa waktu yang lalu, untuk video kali ini kita akan membahas terkait penyakit yang bernama Foot and Mouth Disease atau yang lebih kita kenal dengan nama PMK. PMK ini adalah salah satu penyakit yang ditakuti oleh peternak, khususnya sapi, setelah antrak. Dan korbannya juga sudah cukup banyak, bahkan bisa mencapai ratusan. Sebenarnya terkait PMK ini sudah saya bahas pada video sebelumnya, itu sekitar 2 tahun 3 tahunan yang lalu. Nanti bisa dicek di video saya. Hanya saja ini akan saya refresh kembali karena memang masih banyak dulur-dulur ini yang bingung terkait dengan ciri-ciri maupun penanganan pada penyakit PMK atau penyakit mulut dan kuku. Baik dulur-dulur, ini sekilas ini saya ceritakan, memang pada waktu PMK ini hadir, satu desa itu hampir semuanya kena. Alhamdulillah di kandang saya aman, sama sekali sapi saya tidak ada yang terkena PMK. Kemudian selain itu, pada saat penyakit lato-lato menyerang, alhamdulillah kandang saya juga aman, sama sekali tidak terjangkit. Pada saat itu di kandang ada 4 indukan sapi. Hanya saja memang saat ini tinggal 1 indukan. Begini dulu terkait dengan PMK. PMK ini adalah penyakit ganda. Dia tidak sendiri, dalam artian ini adalah kombinasi dari beberapa penyakit. Dari gejalanya, apabila terserang PMK, yang pertama adalah kambing, sapi atau binatang ternak ini mengalami demam, seperti halnya demam 3 hari. Nanti bisa dicek dengan cara dipegang telinganya apakah dingin atau tidak, kemudian suhu tubuhnya tinggi atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah persendian kaki itu terasa ngilu ya, sehingga kaki sulit untuk berdiri, dan kemudian nantinya akan terjadi pembengkakan serta luka pada kuku sapi. Bahkan dalam fase kritis atau fase parah, stadium parah ya, ini nanti kuku bisa lepas. Kemudian gejala lainnya adalah produksi saliva atau air liur ini meningkat, bahkan sampai bahasa Jawanya ngiler. Kemudian yang sangat mencolok adalah muncul luka seperti orf. Nanti bisa dicek juga pada video saya sebelumnya apakah itu penyakit orf, pada bibir maupun lidah pada binatang ternak kita, dan luka ini berbau. Sekali lagi, PMK ini adalah kombinasi dari beberapa macam penyakit, bukan penyakit tunggal. Sehingga apabila kaki dari binatang ternak saudara-saudara ini mengalami sakit, belum tentu itu PMK. Karena apabila PMK ini harus memenuhi beberapa unsur itu tadi. Pertama, demam tinggi, seperti halnya demam 3 hari. Kemudian kaki terasa linu, ada luka di sekitaran kuku sapi. Pada stadium parah, dia kakinya atau kukunya bisa lepas. Produksi saliva atau air lendir liur ini sangat tinggi sampai bahasa Jawanya ngiler. Kemudian munculnya luka pada bibir ataupun lidah binatang ternak. Ini saya ulang kembali seperti itu ya. Ini untuk benar-benar bisa dipahami oleh dulur-dulur semua. Setelah itu, nafsu makan dari binatang ternak kita itu menurun. Penyakit PMK ini apabila tidak segera kita tangani, ini bisa berakibat fatal, yang mana sapi akan ambruk. Karena apa? Dia konsumsi makanannya berkurang, yang diakibatkan oleh sakit pada bibir maupun lidahnya. Baik, kita bahas satu-satu. Langkah pertama adalah terkait dengan pencegahan. Bagaimana caranya agar kandang kita tidak terkena PMK? Yang pertama adalah
jaga kebersihan kandang dengan cara kandang dibersihkan secara rutin, kemudian seminggu sekali, ini maksimal ya, disemprot dengan disinfektan. Pak, saya tidak punya disinfektan. Bagaimana solusinya? Kalau tidak ada disinfektan, bisa disemprot dengan Baiklin. Sekali lagi, bisa disemprot dengan Baiklin untuk membunuh bakteri ataupun kuman yang ada di kandang. Kemudian lakukan karantina ketat terhadap kandang. Jangan sampai ada orang lain masuk ke kandang kita. Baik itu medik veteriner, dokter, ataupun inseminator atau tukang IB. Jadi benar-benar pastikan jika tidak benar-benar membutuhkan, sementara hindari mendatangkan medik veteriner, dokter hewan, ataupun juga inseminator atau tukang IB. Karena apa? Bakteri ini penyebarannya adalah secara kontak langsung, di mana bisa melalui kontak air liur ataupun bakteri menempel pada baju ataupun seragam atau anggota tubuh kita pada saat melihat atau menyaksikan binatang ternak lain yang terkena PMK. Langkah yang ketiga tentunya apabila ada ternak dari tetangga kita yang terkena PMK, tidak usah kepo, tidak usah datang. Itu justru hanya akan menyebabkan malapetaka. Karena apa? Bakterinya nanti bisa ikut di kita dan menular pada peternakan kita. Kemudian setelah itu berikan multivitamin kepada binatang ternak agar apa? Agar imun tubuh pada si hewan ternak yang kita pelihara itu meningkat atau stabil. Karena apa? Penyakit PMK ini akan rentan sekali terjadi pada binatang ternak yang imunnya rendah. Kemudian apabila fase terkait dengan penanggulangan sudah selesai, tapi ternyata tetap terkena penyakit PMK, solusinya seperti apa? Solusinya pertama, apabila itu pada stadium awal, langkah pertama yang perlu kita berikan adalah dengan memberikan antibiotik. Itu wajib. Fungsi antibiotik di sini adalah untuk mencegah perkembangbiakan bakteri atau kuman PMK ya pada binatang ternak kita. Bisa antibiotik yang oral langsung diloloskan ataupun injek. Ini sifatnya wajib. Kemudian sementara berikan pakan lunak kepada binatang kita. Kalau perlu kita kasih comboran, hijauannya sedikit saja. Karena apa? Nanti bisa memperparah luka pada lidah ataupun bibir sapi. Kemudian untuk penanganan pada bibir maupun lidah sapi atau ternak yang terkena PMK ini kan melonyoh ya, meremumuh bahasa Jawanya, itu nanti bisa diberikan obat sariawan, bisa diberikan garam, bisa diberikan air jeruk. Monggo silahkan dipilih yang ada di sekitarnya panjenengan apa. Kemudian apabila kukunya ini sudah luka, segera beri Gusanek ya. Sekali lagi semprot Gusanek. Kemudian silahkan disemprot juga dengan formalin. Fungsi formalin di sini adalah agar nantinya kuku menjadi lebih keras. Jangan sampai nanti justru memperparah keadaan sampai kukunya lepas. Kalau kukunya lepas bagaimana Min? Kuku lepas pada binatang ternak nanti bisa tumbuh kembali. Setelah lepas ini rutin beri alkohol dan juga spray menggunakan itu tadi formalin. Itu solusinya. Kemudian karantina atau pisahkan ternak yang terkena PMK dengan yang masih waras. Ini wajib agar apa? Agar nantinya tidak menular pada binatang ternak lain. Setelah kita merawat binatang ternak yang terkena PMK, usahakan mandi bersih pakai sabun, kalau perlu olesi disinfektan, baru kita masuk ke kandang yang lain. Jangan sampai setelah dari kandang yang terkena kita masuk ke kandang yang lain. Karena apa? Ini nanti bisa fatal. Kandang yang lainnya akan terjangkit PMK juga. Kemudian untuk binatang ternak yang terkena PMK, beri multivitamin, beri mineral, beri gizi yang berlebih. Agar apa? Agar cepat pulih.
Jadi itu solusinya dulur-dulur. Dulur-dulur tidak perlu panik dengan PMK, tidak perlu panik dengan antraks, tidak perlu panik dengan apapun juga. Karena apa? Ternak ini adalah mata pencaharian kita. Tidak ada penyakit yang tidak ada solusinya. Alhamdulillah ini sudah saya buktikan di kandang ternak saya dan di kandang ternak anggota kelompok, yang mana pada intinya kita semua terbebas dari penyakit yang namanya PMK. Apabila dulur-dulur masih bingung, nanti bisa tulis di kolom komentar, kita diskusikan kembali. Sekali lagi, penyakit itu pasti ada, halangan itu pasti ada. Yang terpenting bagaimana cara kita mensikapinya. Jumlah peternak di Indonesia itu sangat banyak. Apabila ada masalah, mari kita solusikan bersama-sama. Penyakit bukan alasan untuk kita berhenti berkarya. Peternak adalah salah satu penyangga tatanan negara. Jadi tetap semangat, jangan sampai putus asa. Saya Sarjana Ngarit, sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.